Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, marilah kita simak kajian rutin dan al-hikam Montor Sudia yang akan dipimpin oleh Mamikun Haji Ahmad Haikal Farad SPDI. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah bagi kita dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lebihnya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sampai pada hari ini senantiasa memberikan kita kesehatan, kesempatan dan kenikmatan, utamanya sekali nikmat iman dan Islam, sehingga tentunya kembali kita dapat bersama-sama melanjutkan takarruf kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa kita berusaha mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian untuk selanjutnya kita sanggup meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah dan larangan-larangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita selaku seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar mendapat predikat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala haqqa tuqatih dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian mati meninggalkan dunia yang fana ini melainkan mati dalam keadaan pasrah, total menyerahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus bagaimana supaya kita selaku seorang hamba untuk mendapatkan kematian yang pasrah total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya dengan jalan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu senantiasa kita berusaha di dalam hidup kita untuk mengamalkan apa petunjuk-petunjuk Allah dan apa petunjuk-petunjuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kajian kita pada pagi hari ini tentang sebuah hadis riwayat daripada Imam Tabrani yang sanadnya daripada salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ini merupakan khadam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas bin Malik ini merupakan khadam, pembantu rumah tangga di dalam balik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga selama hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu berdampingan ke sahabat Sayyidina Anas bin Malik sebagai khodam, sebagai pembantu di dalam rumah tangganya. Kayak ditayangkan sebuah hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi angkat bahasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu daripada sahabat Sayyidina Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keredaan kepadanya. Qala, ia berkata, faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, man shalla li waqtiha wa atamma laha wudu'aha, barang siapa di antara umatku mengerjakan ibadah salat tepat pada waktunya, wa atamma wa asbagha laha wudu'aha, kemudian sebelum mereka mengerjakan ibadah salat mereka berwudu dengan sempurna, wa atamma qiyamaha wa khusyu'aha wa ruku'aha wa sujudaha, kemudian di dalam berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka itu berdiri dengan sempurna, lalu hati mereka hadir khusyuk untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ibadah salatnya, wa ruku'aha wa sujudaha, kemudian mereka ruku dengan ruku yang sempurna, demikian juga sujud yang sempurna. Kharajat min dzunubika wa hiya bayda'un musfarratun,
maka hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengerjakan ibadah sholat tepat waktu, kemudian duduk yang bagus, kemudian berdiri yang sempurna itu, kharajat min zunubiha, tersugulan ya si Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbersih ya si Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada seluruh noda dan dosanya, sebersih-bersihnya wahya badaun musfaratun, yaitu mereka keluar tanpa noda dan dosa dengan hati yang begitu bersih. Kenikia dampakna pada ilna atau gawena ibadah sholat si gawena dalam hidup dan ini. Pertama, apabila kita sejari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merhatian sila bersih ini tentang waktu daripada sholat ini. Yang perlu penting kita sejari umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena bagaimana mungkin kita selaku seorang hamba dapat melaksanakan amal ibadah dengan sempurna kalau pertama ibadah yang kita lakukan itu tanpa kita kenal, tanpa kita ketahui waktunya. Kemudian si kedua ini bagaimana mungkin ibadah sholat kita sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu ibadah sembahyang si gawe teniki dan tepat waktunya. Apakah petunjuk dari dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, فَإِذَا مَعْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Demikian petunjuk dari dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejuru kita ibadah kita bahwa begitu pentingnya kita sendiri umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum melaksanakan seluruh amalan ibadah sholat menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pentingnya kita sehingga ibadah sembahyang ini terpada paham, terpada ngerti tentang pohon daripada waktu ibadah sholat si pada gawita. Ya kena petunjuknya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa-idza ma'nantum," maka apabila kalian sudah merasa aman, apabila kita sudah merasa nyaman secara zahir dan batin, perintah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala faqimus shalah, maka hendaklah kita mendirikan ibadah salat. Inna salata, karena sesungguhnya ibadah salat itu karena alal mu'minina kitaban mawquta, adalah ia merupakan kewajiban atas setiap orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Kitaban mawquta, telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini petunjuknya lihat dalam keterangan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam si pertama. Kemudian petunjuknya dalam keterangan maniknya sida Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga begitu pentingnya sitarin pohon daripada waktu sholat niki Bapak Ibu sekalian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan jaminan kepada kita selaku umatnya, man shalla li waqtiha kharajat min zunubiha wa hiya badaun musfarratun. Barang siapa mengerjakan ibadah sholat tepat sesuai dengan waktunya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kharajat min zunubiha, maka dia dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada seluruh dosa-dosanya. Wahya badaun musfarratun, dengan wajah yang bersinar terang benderang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taqudus salat, kemudian ibadah sembahyang sigawe teniki muni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau karena ini hafizat Allah kama hafiztani. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga dan memeliharamu kama hafiztani, sebagaimana kalian menjaga dan memeliharaku. Dan ini sembahyang dan izin si Allah Subhanahu wa Ta'ala erak di dalam kubur di alam akhirat niki bau yang bertutur kata, bau yang muni dengan singgawi ibadah sholat niki ngenap hafizat Allah
mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga ida kama hafiz tadi sebagaimana sida pada jaga aku. Nah, kira keterangannya di dalam hadis sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus selanjutnya makin yang lama di parimunan yang siangnya keterangan petunjuk hadisnya dulu. Wa man shallaha li ghairi waqtiha. Sebaliknya barang siapa di antara kita mengerjakan ibadah salat bukan pada waktunya, bukan tepat waktunya, walam yusbihil wudu'a, kemudian kita dalam mengerjakan ibadah salat kita tidak berwudu dengan sempurna, wala yutimma khusyu'aha wa ruku'aha wa sujudaha, dan kita tidak menyempurnakan kekhusyuan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukuk demikian juga sujud, kharajat wa hiya sawta'un muslimatun, maka kita keluar dari alam kubur kita dengan wajah yang hitam pekat. Nah, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kita segawi ibadah salat iki di tepat waktunya, kemudian ating tanda berusut ingat kemudian Allah Subhanahu wa taala, kemudian rukuk dan sujud tadi sempurna, kharajat subul kita kebangkitan dalam alam kubur kasih Allah Subhanahu wa taala, wa ya saudaun muslimatun, dengan muka dengan wajah yang hitam pekat. Tabul kemudian ibadah salat niki berkata kepada kita, daya Allah taala kama dayyatani summa duriba wajhahu aw kama qala alaihi wassalatu wassalam. Nabi manada dari Allah taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nyiksa sida nyakiti tidak kama dayak dari sebagaimana sida pada menyia-nyiakan aku summa beribadah lalu ibadah salat itu menyiksa memukul mukanya atau kama qala alaihi wassalatu wassalam. Ini petunjuk dalam keterangan hadis sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kesimpulan dalam hadis ini Bapak Ibu sekalian, setiap ibadah sembahyang sigawi teniki dua angkat nemuni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angkat si pertama ini dengan minta pemeliharaan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam bentuk siksa azab si anak di dalam api nerakanya Allah. Angkat si kedua ini dengan dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah taala menyiksa kita di alam kubur ini selama-lamanya, mengampunkan si dia perhatian kewajiban ibadah salat si nyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini keterangan kesimpulan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bagaimana ilmunya? Karena dalam petunjuk si pertama ini sebutnya si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang liwat dia. Berarti kita si jari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diharuskan, bahkan diwajibkan oleh agama kita sebelum daripada gawe ibadah salat nyembah Allah Subhanahu wa taala, ndak daripada tahu luluna waktu sembahyang si daripada gawe ini. Biasa sebutnya dalam ilmu tasawuf alaminya pohon waktu, waradana pohon waktu. Dari sumber pohon waktu daripada ibadah salat si gawe teniki sesuai si keterangan Al-Quran pada bahasa Quran simone. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya ibadah salat itu adalah merupakan kewajiban atas setiap orang yang beriman yang telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pohon waktu ini Bapak Ibu sekalian, pada itu para ahli ulama ini adalah lafaz alhamdulillah, ya pohon waktu salat silih berikut. Apa kenapa dia kubekna lafaz alhamdulillah dari pohon waktu ibadah salat silima sehari semalam si gawe tariki. Nah, kenapa si pertama kapanpun dan dimanapun kita si jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki dari kesempatan hidup bertemu dengan
Allah Subhanahu wa taala, maka ndak jawab ya dan alhamdulillah. Karena waktu niki mengharde, ya bukan pun mengharde, lalu kita jadi manusia. Kadang-kadang pilihannya waktu si berani ke si Allah Subhanahu wa taala niki, sehingga saking begitu penting mahal waktu sampai-sampai arah ayat Al-Quran secara khusus Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, wal asri innal insana lafi khusr, demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu tempo-tempo berada dalam kerugian. Bersumpah Allah Subhanahu wa taala sewaktu. Artinya begitu penting waktu sisingkat hidup si berani si Allah Subhanahu wa taala niki. Karena dari waktu niki Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang dia tetap diterlanjur, kadang-kadang dia tetap diterugi. Ya bukan pernah coba cek tidak tahu negara kita kesehatan si Allah Subhanahu wa taala, terus cek amal ibadah sekumbe wak gawe tes masa tersehat niki dengan sempurna sehat barang pengabdian kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kesehingga dinami si Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat niki manusia sendiri racun, manusia sendiri rugi di dalam waktu niki dan Allah Subhanahu wa taala illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah niki si pertama dengan sinyataannya si Allah sendiri rugi kapanpun dan dimanapun mereka diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah orang-orang yang beriman. Yang mungkin dengan si beriman ini dirugikan Allah Subhanahu wa taala karena bau ya mengatur situasi waktunya antara untuk mencari kebutuhan bekal hidup dunia karena mencari kebutuhan bekal hidupnya alam akhirat. Artinya lamun datang waktu ibadah, ibadah gawena. Lamun datang waktu ngaji, ngaji gawena. Lamun datang waktu berdunia, dunia gawena. Cekap ngatur ya. Angkune sehingga dunia ini tidak sampai mengganggu konsentrasi akhirnya beribadah kulitnya angin Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki sebabnya aku dengan si beriman istisna lenganes Allah rugi dalam waktu. Si kedua niki dan Allah Subhanahu wa ta'ala wa amilus shalihat, orang-orang yang senantiasa dalam hidupnya mengerjakan amal saleh. Manusia sendiri rugi hidup niki, kesempatan niki guna untuk beramal mengerjakan amal-amal saleh. Karena apa? Ingat kita pada mati hidup di alam akhirat, hidup abadi, maka dimanfaatkan hidup dari kisah bagus-bagusnya untuk memperbanyak bekal amal salat menghadap kulitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia si kedua, nama Allah dalam Al-Quran dengan sudah rugi di dalam waktu ini. Kemudian si kedua ini watawassaw bil haq, orang yang senantiasa memberikan atau saling menasehati di dalam kebaikan atau kebenaran. Nah insya Allah dari angkut dari mereka diterugi di dalam waktu. Karena apa? Sempatan terlihat korbanan waktu terlibat kesekret korban dalam hidupnya untuk negara hukum-hukum petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian si terakhir dan Allah Subhanahu wa ta'ala wa tawassaw bis sabr, ialah orang-orang yang senantiasa saling memberikan pelajaran pendidikan dan nasihat di dalam berbuat kesabaran. Artinya apa? Lempar modaliki tidak kelindih terima dalam satu kelompok manusia ini. Akhirnya terlanjur lalu menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keriki Bapak Ibu sekalian, manfaatnya si tanah mengetahui pohon waktu. Terus yang kedua, ya kumbeknya lafaz alhamdulillah, ya berada di pohon waktu si Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mengingat proses kejadian
Datuk moyang Nabi Adam alaihissalam yang sempurna struktur awakna jasadna terciptaan si Allah Subhanahu wa taala, lengkap organ-organ awakna, kodok, hidung, mata, telinga, iman, seluruh lengkap. Baru terus Allah Subhanahu wa taala memasukkan nyawa di dalam jasad datuk moyang Nabi Adam alaihissalam. Nah, ketika nyawa Nabi Adam alaihissalam ini sampai di pak rongga hidungnya, ya dalam di pak dalam hidungnya nyawa ini bapak ibu sekalian, pada Nabi Adam alaihissalam ini gara-gara dia tahan geli ya kan, gara-gara nyawa dama. Nah, saking gara-gara ini langsung terus bersih vaksin mereka santai. Nah, ketika bersih ini Nabi Adam spontan membaca lapan Alhamdulillah. Terus kita sih mendengar mana? Yarhamkallah. Nanti kawak ibna. Dasar-dasarnya pohon waktu sini. Nah, melalui ungkapan Nabi Adam alaihissalam, ketika dia bersih di saat nyawa sampai di lubang hidungnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, memberikan kewajiban kepada seluruh anak Adam ini untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu sehari semalam. Sumber 5 waktu ini adalah Alhamdulillah. Huruf alif itu dijadikan daripada waktu zuhur, huruf lam dijadikan daripada waktu asar, huruf ha dijadikan daripada waktu maghrib, huruf mim dijadikan daripada waktu isya, kemudian huruf dal dikeluarkan daripada waktu subuh. Nah, ini ya sebab-sebabnya. Nanti perlu pentingnya si tetap alam Tuhan waktu, sehingga dasarnya dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, almarhumatum bil waqti. Segala-galanya niki negara waktu kalian. Nah, nanti jangan dia yang ada sedikit isi kandungan daripada pohon waktu lafaz alhamdulillah. Agak penyebutnya doang. Agak tahu apa sih terkandung di dalam lafaz alhamdulillah. Nah, dari isinya lafaz alhamdulillah ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian si pertama ini kandungannya menurut ilmu syariat. Bagian si kedua ini kandungan lafaz alhamdulillah menurut ilmu tarekat. Bagian si kedua ini kandungan lafaz alhamdulillah menurut ilmu hakikat. Beda-beda tinjauan di ulama-ulama ini. Juga pada berbeda. Ada 2 hak. Si pertama ini tingkat intelektualitasnya, keilmuan si bani si Allah Subhanahu wa taala, para ahli ulama tadi tentunya dia pada pasti beda-bedanya, teman. Kemudian si kedua tingkatan khasyah, rasa takut dalam batinnya budaya Allah Subhanahu wa taala, kerja pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia pada tiba pada ulama yang boleh bagi ulama ini jadi dulu. Pertama fuqaha, kedua hukama, kedua kubarok anaknya agama, lalu kelasnya dalam Al-Quran maka Allah Subhanahu wa taala. Lagi insyaallah lalu kebaca bicara ini sepintas doang dulu. Nah, ini apakah bahasa Quran dalilnya maka Allah Subhanahu wa taala darajatun indallah, sida pada ini berbahasa darajatun indallah, memiliki kelas-kelas, memiliki tingkatan, memiliki posisi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedua kelasnya ilmu pengetahuan ini, ada kelasnya menurut ilmu syariat, ada kelasnya menurut ilmu tarekat, ada kelasnya menurut ilmu hakikat. No, kita bahas dengan dalilnya. Kepada Al-Quran boleh usul pada begini dia dulu. Nah, jadi kembali si pertama ini pohon waktu lafaz alhamdulillah, kandungannya secara ilmu syariat ini ada 5 kandungannya lafaz alhamdulillah secara ilmu syariat. Sebenarnya si 5, si pertama ini hamid, si kedua ini mahmud, si ketiga ini mahmudun bih,
si keempat niki mahmudun alaih, si kelima niki sewakno. Ya dino kandungannya okade segenap alhamdulillah. Selesai kelar alhamdulillah. Selesai ngaji alhamdulillah. Selesai mandi alhamdulillah. Singkatnya apabila selesai kalau sesuatu selalu kesempurnaan dia dengan lafaz alhamdulillah. Nih si kandungan lima dengan penjelasan dan berdalil-dalilkan. Si pertama ini secara syariat kandungan lafaz alhamdulillah adalah hamid. Apa makna hamid? Puji. Apa bahasa Anda puji? Pengajung. Saya cocok tajud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila macam puji kandungan lafaz alhamdulillah apa? Simberes empat. Pertama hamdu kadim bikadim. Apa maknanya? Puji qadim bagi qadim. Apa kenanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala si qadim zatna yang ngajum dirina. Baru dia kata ngajum dirina Allah Ta'ala niki. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Taha, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Nanti puji kadim bagi qadim. Allah Ta'ala si qadim yang ngajum diri negeri nenek. Dan karena dalam Al-Quran apa maknanya? Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. No, pandangannya di nenek. Lihat hadapan Nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajunnya dirinya, pujinya dirinya Allah Ta'ala lagi bahwa ya dari nenek. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan aku. Dan nenek wahdinan siapku ini dari tadinya. Fa'budni, maka beribadahlah, sembahlah aku. Wa aqimis salata, dengan cara mendirikan salat. Li zikri, supaya hatimu tetap ingat kepadaku. No, apa sini? Puji kadim bagi qadim. Allah Ta'ala ngajum dirinya talabul a'la ilal a'la al-talabna. No. Terus yang kedua, kandungan puji niki, puji kadim bagi hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala si qadim memuji hamba-hambanya yang bahru. No. Ida si bahru niki kadang-kadang Bapak Ibu sekalian sanjungnya ida si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah bersanjung kita manakala tetap dalam kebaikan. Dua isi tengah yang ampun beristighfar oleh Allah. Apakah mari Allah ngajum kita? Nikmal abdu annahu Allah. Sebaik-baik kalian menjadi hambaku adalah yang banyak puji qadim bagi hadis. No, dengarannya ini kandungan pertama lafaz alhamdulillah hamid niki. Mari kita jelaskan satu persatu terus ini. Kemudian si kedua niki arabnya hamdu hadis bi qadim. Puji hadis bagi qadim. Apa maksudnya? Kita sebagai hamba yang baru ini senantiasa bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. No, kita sering bersyukur, selalu memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa masalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, la uksi sana'an alaika kama asnaika ala anfusika. Ya Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, la uksi sana'an alaika, aku ini tidak pernah bosan-bosan memujimu, kama asnaika ala anfusika, sebagaimana engkau tidak pernah bosan-bosan memuji dirimu sendiri. No, hadis Siti Aisyah, hadis Bukhari, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa artinya? Puji hadis bagi qadim. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan memuji Allah. No, jelas dah? Kemudian si keempat, arana puji hadis bagi hadis. Nah ini talabul adna ilal adna, yang iltimas sana. Apa iltimas? Kesalahan angkat, kesalahan hargai, kesalahan hormati, kesalahan asah, asuh, asih.
dasar gosok, gasak, gesek, ndak ada no, ini ya dalam puji hadis bagi yang dengan almarhum dengan taat, yang dengan almarhumah dengan rajin ngaji ini benar puji hadis bagi dasar celah yang manusia ini Bapak Ibu sekalian berpandangan ilmu tasawuf makna manusia ini adalah cerita makna manusia adalah cerita apa kenanya selama hidup di atas dunia ini kita mungkin cerita apakah cerita hidup terbagus atau cerita hidup terlengit tidak terkok apabila telah mati kalau telah mati mudah bagus dan kata pasti bagus terkerante cerita yang mesti dengar lalu mengenai angkuh kata pasti dengan tersebut di sini kada bagus punya cerita kan niki makna manusia tasawuf niki cerita lalu makna manusia syariat niki lupa asal kata manusia nas asal kata manusia wa masumiyal insan linisya biha ulama sebabnya manusia niki alamina manusia si Allah Subhanahu wa taala linisya karena ilmu yang lupa dengan Allah kerja yang kira lupa diri ini termatan ingat kehebatan lupa dengan Allah lupa dengan diri nanya benar manusia dari masyarakat sehingga keterangan ulama ini dukung nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-insan mahallul khata'i wa nisyan manusia sino Nabi Muhammad tangka salah barang tangka lupa kan jelas dalamnya beda yang maknanya akan terwalak barang pada mahamnya kedua Bapak Ibu sekalian kandungan si pertama hamid ialah maknanya puji simpati yang kau perasakan mendebuka Al-Quran sing terjemahan atau juz amma terutama sekali masalah lafaz alhamdulillah mudah baca ya alhamdulillahi rabbil alamin tulisnya maknanya adalah bermula segala puji dengan puji apa segala itu bahasa sekolah bahasa sasakna selaku puji bermula selaku puji karena dengan selaku puji berpuji itu bila duitnya empat yang benar bermula segala puji hanya bagi Allah Rabbil Alamin Tuhan semesta alam agar kau tenang nanti barang-barang si kedua kan mengenai Bapak Ibu sekalian Mahmud apa makna Mahmud yang dipuji hamid niki makna puji Mahmud niki yang dipuji siapa yang dipuji itu Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sebabnya pada Nabi Muhammad ibu berpendapat Muhammad li'annahu kasrah hamidih karena Nabi Muhammad begitu terlampau banyak pujiannya hanya kepada Allah yang ngajum nenek luntur ngajum nenek dua kawinnya Nabi Muhammad perupayu gara-gara sering ngajum nenek ini ananinas Allah pada Muhammad li'annahu kasrah hamidih sebabnya Muhammad dinamakan Muhammad karena dia terlampau banyak memuji kepada Allah. Tapi syariat ini hakikat dia modern. Ini jawabannya hakikat. Cuma ini dulu syariatnya dulu. Nanti kenapa Mahmud? Mahmud ini maknanya yang dipuji. Siapa yang patut dipuji? Pertama Allah Subhanahu wa taala. Si kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ini kandungan si kedua Mahmud. Kemudian kandungan si kedua ini Mahmudun bih. Apa kenapa Mahmudun bih? Yang selalu memuji saya selalu memuji Nabi Muhammad kajaita mirip Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puji niki ya biasa si ulama menurut Quran Al-Quran mari Allah Subhanahu wa taala analina lapan
syukur ini lapan syukur apa kan lapatnya alhamdulillah lapan syukur karena dia syukur nomor ya lapan ini karena dengan lapan bersebutnya si tahu ungkapannya otomatis nampak kedengaran kalimatnya kedengaran suaranya alhamdulillah ini lapan syukur ini tidak masih lapan syukur teman termasuk menjadi orang surga. Padahal dengan Malik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man yaskuril qalil lam yaskuril katsir, wa man lam yaskurin nas lam yaskurillah." Barang siapa tidak pandai bersyukur terhadap nikmat yang sedikit, maka dipastikan dia tidak pernah bisa bersyukur atas nikmat yang banyak. Barang siapa tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia juga tidak bisa berterima kasih kepada Allah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi simbere syukur, si kenapa syukur niki daya fungsianta selaku nikmat simbere itu si Allah Subhanahu wa taala pada dalam yang diridhoi oleh Allah. Iman syukur iman ulana alhamdulillah sabda gadu selaku nikmat-nikmat yang dari Allah Taala lelurung kita menuju si Allah syukur wahina betul karena hidupnya sehatnya kadang terjadi kadang tertutup ilmu kadang beribadah iman syukur adapun orang tersebut dengan alhamdulillah iman lapak syukur tangga dia dan ini kenapa Mahmudun bih yang selalu memuji ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kejarita sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kandungan si kampang Mahmudun alaih. Apa kenapa Mahmudun alaih? Sebabnya untuk dipuji pasti ada penyebabnya bukan juga. Mulai sering kuda biar kita tidak berotan pasti ajung saya karena apa? Sebabnya dia udah lalu kesinggahin mulai pelit lah pasti kan saya nah sebabnya Allah pun juga demikian sudah tidak sebabnya aku terpuji selalu Allah Subhanahu wa taala karena melihat berbagai macam bentuk nikmat bagi kasih Allah Subhanahu wa taala bahkan saking duitnya nikmat Allah Subhanahu wa taala dia harus kita ya Bapak Ibu sekalian nikmat Allah Taala dalam bahasa Al-Quran wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha jika kalian coba-coba menghitung berapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala la tuhsuha niscaya kita tidak bisa menghitung banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah. Kalau asyik berkata nikmat mendadak dia mesti menghitungnya tidak tahu tergaduh ini berbukti mahalnya bukti duitnya nikmat mata anak kita bagi jual mata itu setulis sembilan dia bagi karena dia terbetul tepeh sok tetap begitu nemu karena kalau itu mata dari nah sampai 1 triliun si duanya dia pemilik di makhluk yang tepeh rata-rata tidak ada sebenarnya kan kita sebelum ada anak milik beli buah begitu dengan sampai 1 triliun dengan pasti dia milik dia cerita soal dia belakang menjiwa katakan keberjalan mahal mereka nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala nanti kenal Mahmudun alaih anak penyebabnya kita selalu ngomong apa manusia lapak puji ndak sudah lapatan ya no akhirnya kena hadis Nabi iqrarun bil lisan punya ya lapatan ya ngadu tada tasdiqum bil jinan yakinan terus ngadu ate wa amalun bil arkan buktian terus ngadu tindakan no Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbadana demikian silima model kandungan pohon waktu ialah lafaz alhamdulillah menurut ilmu syariat
wadah dalam ini tangkane dodot ini jadi jadi beras nah iya benar kita tahu isinya dikit barang-barang memahami insyaallah dah negara kekan si kedua dan bicara kecil kandungan pohon waktu lapan alhamdulillah menurut ilmu tarikh nah berarti agak dalam ini nenek tidak beras lagu menyebut ilmu syariat awam kenana todok kenana gak lagu menyebut ilmu tarekat adin kenana mulai menyebut ilmu hakikat nyawanda tuh nah dari kita pemahaman dulu akhirnya bingung apa kenapa syariat apa kenapa tarekat apa kenapa hakikat apa kenapa marifat no lebih kita bapak ibu sekalian munara ulama guru-guru pada kita tentang syariat tarekat hakikat marifat ini yang pada kita pertama syariat awak terino tarekat atim terino hakikat nyawa terino marifat rahasia ter lejane lamun le Allah subhanahu wa ta'ala beda ya mulai nyebut ilmu syariat nyebut Allah subhanahu wa ta'ala syariat ini af'al Allah tarekat ini asma Allah hakikat niki sifat Allah marifat niki zat Allah no agak keluar sasarannya lamun le hukum nah beda lagi lamun ulama guru-guru ngaji pada kita tentang hukum syariat tarekat hakikat marifat dan kenana syariat niki le hukum peraturan-peraturan Allah di peraturan-peraturan Rasulullah menyangkut amar dan nahi perintah dan larangan niki kenapa syariat diwujud lalu dihukum lalu disebut tarekat apa kenapa pelaksanaan hidup angkun teu sing ngelaksana peraturan Allah kerja peraturan Rasulullah lalu disebut hakikat tujuan hidup apa tujuannya mardotillah agar temu keredaan Allah bahagia dunia dan akhirat. Lalu disebut marifat pengenalan tersino, penau tersino, tahu terdiri, tahu terhalal, tahu terharam, tahu terperlu, tahu tersunat, sah batal segala macamnya. Dan itu kenapa le hukum. Kan jelas kan? Jelas ini. No, kita bareng-bareng memahami dia. Karena lafaz alhamdulillah pohon waktu yang 5 kandungannya secara ilmu tarekat 5 masih 5 kandungannya no simpel si 5 si pertama niki arahnya ibadah si kedua niki arahnya isti'anah si kedua niki arahnya hidayah si keempat niki arahnya istiqomah si kelima arahnya nikmah no ini tarekat agak dalam mengerti pembicaraan ini. Si pertama kandungan lafaz alhamdulillah adalah ibadah. Apa kenapa ibadah niki lebih kalau sebut lafaz ibadah lafaz iya kana bodoh. Hanya kepadamu lah kami menyembah atau beribadah. No kandungannya ibadah. Syarat ibadah niki Bapak Ibu sekalian amal si gawita dasar itu isi niat kepada Allah ibarat ibadah no lamun bahasa Imam Al-Ghazali jenana dawamul ubudiyati zahiratan wa batinatan ma'adawamu huduril qalbi ma'allahi ta'ala duna syai'in akhar agak beluan kecil Imam Ghazali menokak ini apa maknanya syarat ibadah sunnah dawamul ubudiyati ialah seorang hamba senantiasa selalu mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala zahiratan wa batinatan secara total zahir dan batin menghamba itu oleh Allah luar dalam Allah menghamba rohani pun juga menghamba ma'adawamu huduril qalbi ma'allah ta'ala kemudian hati mereka senantiasa hadir beserta selalu dengan Allah Subhanahu wa taala duna syai'in akhar merupakan segala sesuatu selain daripada ibadah Karena si pertama kandungan lafaz alhamdulillah adalah ibadah
kakak hidup daniki bapak ibu sekalian, konsep Allah dalamnya kita jadi manusia kita beribadah. Coba baca Quran surat Az-Zariyat ayat 165. Apakah mari Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum ayyut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Kan jelas ya dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti maknanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia adalah tujuanku menciptakan sekelompok jin dan sekelompok manusia illa liya'budun, melainkan untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin, sedikit pun aku tidak meminta kepada mereka agar mereka memberikan aku rezeki. Wa ma uridu minhum ayyut'imun, dan sedikit pun aku tidak menginginkan dari mereka agar mereka memberikan aku makanan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha pemberi rezeki, lagi amat kuat dan sempurna. Kan jelas ini. Nah, ini kandungan si pertama. Ingat anda, lapan alhamdulillah kita mengatakan kandungan si pertama ibadah. Si kedua kandungannya adalah isti'anah. Apa makna isti'anah? Dalam segala ibadah niki mustahil termampu melaksanakan ibadah kalau tidak dengan pertolongan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar contohnya akunasi pada hadir bermajlis ketika lagi mustahil demampu leka ketik lamun dengan bantuan kodrat iradat Allah. Nadikan isti'anah. Mbak subuh lapan isti'anah niki wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami minta bantuan. Yang benar-benar kata berjawab ibu hayya 'alas shalah. Apa kata jawabannya? La haula wala quwwata illa billah. Apa kenanya? Mbak perlu daya dan upaya untuk mendirikan mengerjakan ibadah sholat kalau tidak ada bantuan isti'anah dari tangga dia. Nah ini loh bau ketuaan ilmunya kalau kita mantu Allah dalam singgawit sembahyang kan sebenarnya lalu ketuaan ilmunya lomde dia betul bantu karena sehingga ia pun sembahyang yang nyuruh kita sembahyang, alu dia gagang kita sembahyang, boleh Kalau ketuaan di bulan dah, insyaallah. Sehingga dalilnya ada dalam hadis kursi firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Qul ya Muhammad wa anna rabbaka tusalli." Diamlah engkau Muhammad dan sesungguhnya Tuhanmu akan menyembah dirinya. Ketika sembahyang Nabi kita sudah ngurus nenek, ngurus Muhammad, mantan sembahyang ini, engkau menyembah diriku. Engkau malah kan, malah tahu ini dengan kami bersyukuran terus. Kita kan bagus dah. Nanti dia sekarang, lalu untuk bicara ya sepintas dulu. Agar kita julurannya kan, jurusannya. Itu ditipak perahunya ini. Dan itu si kedua kandungan lapan alhamdulillah makom isti'anah. Ingatan dia apapun terhadap gawe tua termasuk beribadah kepada Allah mustahil mampu gawe dia kalau tidak dengan bantuan Allah. Sehingga kita syukur aning Allah Ta'ala, kita syukur karena kita merasa mampu gawe dia. Karena Allah Ta'ala sehingga kita kemampuan untuk mengerjakan ibadah. La tuprih kata'at li'annaha barzak minka. Ndak kali daripada senang, ndak kali daripada bersyukur gawe ketaatan karena idawah merasa mampu gawe dia. Wafrahka li'annaha barzak minallahi ta'ala. Kita bersyukur gawe ketaatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena kemampuan memiliki nyata bantuan dari Allah Subhanahu
qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu khairum mimma yujma'un. Katakanlah oleh Muhammad, hanya dengan karunia rahmat dan bantuan Allah engkau mampu melaksanakan segala-galanya. Okat mari Allah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki si kedua ada isti'anah. Kalau tidak Allah dalam sini bagi kebantuan. Ya benar. Lalu wahara kesadaran dalam diri kita bahwa dalam segala amal ibadah niki sadar itu bantuan Allah. Dia mungkin diluin lupakan Allah. Soalnya geluin awak ingat Allah yang geluin tangan. Soalnya kejap pemelang ingat Allah yang di depan ya. Soalnya bergeser aten ingat Allah yang geser ya. Dia mungkin lupa dengan Allah. Dan tidak dipak ingatan dan dipak kesadaran. Dalam kecil lamun ingatan lawan lupa pasti gini lupa ingat. Lamun sadar dan lawan enggak. Tetap itu kembalinya konek berhubungan hanya kepada Allah. Nah, kisi kedua Bapak Ibu sekalian, akhirnya mantap sembahyangnya kecil, akhirnya mantap zikirnya, akhirnya gagal pegawai. Sehingga mau diterpaham, mau ditertawa ya, mau ditergagal. Bercontohnya kan, coba sekiranya dia tahu aja trauma ceh mahal lengkap, dia gagal nyiksa di dalam kendang berkerapin aja bapak. Ya tahu dah. Haji trauma cek ini mahal ini puputannya kan dia kenal hujan panas najuk si jaga tak ada mahal tidak. Nah bapak ini lupa tahu nilai-nilainya. Insya Allah darah ibu darah sakit darah males waktu tes pegawai lagi nanti perlu pentingnya si alam ilmu kan tidak si masa bapak mudah tahu coba sampai di mahal adina dan mungkin dibiarkan mahal kedua nah ini si kedua. Kemudian si ketelu niki Bapak Ibu sekalian di kandungan lapat alhamdulillah si ketelu niki adalah makom hidayah. Perlunya tidak perlunya sehingga dalam Al-Quran ditaku hidayah niki telu sasarannya. Pertama hudan lil muttaqin, kedua hudan lil nas, kedua hudan lil alamin. Beda-beda hidayah ini. Tapi cuma teman-teman lagi sesuai si konsep Al-Quran. Lalu dengan hudan lil muttaqin hidayah dengan si bertakwa. Bukan guna kemampuannya segala ibadah kepada Allah itu adalah kemampuan Allah sehingga semakin taat terus meningkat kualitas ketakwaan oleh anak Allah Taala. Dan rasanya yang gak sembahyang sama serkaat imam hadapi kita gak sama serkaan sejelas sekalam sembahyang gawinnya tidak kira sembahyang Jumat lah mingguan ke ambil dia ini nah ini ya kudan lil muttaqin si kedua kudan lin nas kudan lin nas petunjuk oleh manusia si bau akalnya lebih utama ketimbang nafsuna karena akalnya dan lebih bimbingan si Allah Subhanahu wa taala wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Barang siapa berpegang teguh pada agama Allah faqad hudiya maka Allah memberikan mereka hidayah ila siratin mustaqim menuju ke jalan yang lurus. Si ketelu niki kudan lil alamin hidayah kepada semesta alam. Edes manuk bebek empat pegang berbuktinya mendatangkan empat lang ayo dia sanggup melintik ya lima dia sanggup tambah itu hidayah ini turunan manuk dalam pertarungan nyakir sebulan bebek lan baru nyosok dan bampet dan jadi makan jadi kita warung ini hidayah kudan lil alamin akhirnya kau modelnya niki kandungan si ketelu niki makom hidayah. Lebih tak ada muncul makom hidayah lapat ihdinas syirat ihdinas syirat ya Allah berikanlah aku hidayahmu tunjukilah aku ke jalan yang lurus syirat dan hidayah ini lamtik tengah hidayah bimbingan tuntunan Allah Subhanahu wa taala hidup di sini kita ke usaha
ke pusat hidup dah. Artinya apa? Dia terarah hidup dari sini, otomatis bimbingnya kita si hawa nafsu dunia bangsa setan no bahaya wahino menolak manusia kena bimbingan hawa nafsu dunia setan cilaka dunia akhirat manusia no nanti kandungan pohon waktu lapat alhamdulillah si ketelu adalah makom hidayah. Mudah-mudahan tetap dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga lamun tetap dalam bimbingan Allah, dia harap makhluk ini baunya setan kita ulehna aning Allah kenung. Nah itu ya, kakek tahu kenang-kenang meneliti ya. Tentunya melalui rujukan-rujukan Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Si keempat kandungan makom istiqomah. Nah berat kalau tidak ada malaikat. Bukan istiqomah dan tetap geger dengan lagi. Dan tetap girang dan bayang, makut girang dan pada tangan no. Karena berarti istiqomah ini ke perintah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran fastaqim kama umirtu, maka istiqomahlah kalian di dalam melaksanakan kebaikan kama umirtu sebagaimana aku menyuruhmu. Allah Ta'ala nyuruh istiqomah ke dan perlu amal ini Bapak Ibu sekalian siu dua ini aku tetap gak saking tetapnya suwe-suwe luwe jarina mereka pada senyak pak aik tergegana daku becik selana setengah in daku tetap kama aina pol terus ya suwe-suwe lo yang berkenalkan Malik Nabi Muhammad dalam hadis hayrul amal adwamuha wa inqalla amal tak si paling terdemenang si Allah Subhanahu wa Ta'ala adwamuha si gawe ta secara tetap terus menerus wa inqalla sekalipun ada kecek no ngedino no sekalipun ada sejam semendak-mendak ada rutin gak no ketimbang dan beras no aja sembahyang di sembahyang dua sampai 12 rakaat dan kuera bulan mudi malik mah dan dengan no bagusan dua sekelama dan kusokro ke yang benar bahasa ulama al istiqomatu hairun min alfi karamah. Seorang yang berbuat istiqomah itu lebih utama, lebih bagus daripada 1000 orang karamah. No, si wali si karamah bagusan kita namun tetap istiqomah. Jelas tak? Mudah masih hidup je, ini dengan terbatas istiqomah. No, sampai datang malah keluar kentong nyawa. Ini batas istiqomah ke ini ya. Muntah hidup tidak tetap. Tidak batas hidup tidak no. Apa istiqomah tetap girang gawe ke bagus ke netepan girang terus sudah ibu. Kadang-kadang ngaji, kadang-kadang bolong. Bahkan luihan liburnya ketimbang ngajinya no. Kalau bener ke salah jaga-jaga bagus. Nanti dia si keempat no. Lebih pada muncul istiqomah niki lapat mustaqim. No, ke lapat mustaqim. No, mustaqim niki istiqomah itu kenapa itu? Mudah-mudahan sebenarnya harus lakukan dengan taufik bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bau sistem niat diri istiqomah ini cuma siswinya mujahadah barang riadah no. Barang mujahadah lawan hibuk dah, lawan repot dah no karena pengajian lawan hibuk kita lawan ya repot kita lawan repot no mujahadah terus beres kedua riadah latih doa ada terdidik diri ke bagus kan perlu latihan kan perlu latihan dengan lidah no insyaallah untuk latihan jemaah mendarik anggun girang dah jadi tidur ke kelab demikir doang sambil zikir apa pikiran dah dalam pengajian jemaah ini no mampu dengar mampu dihibur kah apa terpongkak jemaah ini menurut kan
mereka sok berasno padahal sangat mati pada jam 12 nu kan mikir pok kalutut nah no ya tandanya tabiat istiqomah niki wah mendarat lebih sehingga kangen teh kebagusan niki kangen teh ilmu teh kangen teh amal ibadah teh hinu sok ndek temu gerunyang sirita dirita no insyaallah inilah teman nah ya cuman dalam sidua mujahadah barang yang lawan ibu abot malster dan celatih dua diri ke nah kemudian si terakhir dia kira pedas ya kandungan lapan alhamdulillah berupa tempuh nikmat no nggak muncul nikmat an'amta alaihim kalau Quran kan an'amta alaihim berikanlah aku nikmat ya Allah seperti orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka siapa? Para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin no sehingga ia sebut ini barisannya sifat dalam Al-Quran si Allah dan doa terawih niki ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin no simpah ino an'amta alaihim Quran ino apa maknanya ma'alladzina an'amta alaihim kumpulan aku tangketan aku barengan aku berpanjat dikaji siwak yang dikaji nikmat kepada mereka siapa minan nabiyyin no sapertemu di panggung kehormatan di alam akhirat ke apa menjadi ama syukran tono kok selaku makhluk mantoya bilangan nabi becik nino lagi terjadi mau jadi nah ini udah sangka heran yang kita heran no sun kelompok orang nabi tak kan sepatutnya mudi tak kan sun orang kalau jadi tokoh harus apa kan luar biasa ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin saklo berdua tokoh sidena siddiq ini bersahabat kenana ya atasan si ikhlas soalnya siddiq ini lamun ikhlas masih belena terus surga lamun siddiq ndak beli surga nupin surga no kita tahu kalingannya wasuhada salap kedelu ini para syuhada dengan si gugur bela negara bela agama Allah Subhanahu wa ta'ala no wassolihin kesaksi keempat ini top kita di mana lagu itu salah tidak salah benar sebenarnya wassolihin saksi nomor 4 no ulaikal lazi rabbikon ma'allazina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alim mereka itu semua sahabat terbaik menurut si dari Allah ini adalah kelompok-kelompok si paling bagus ini no dalam Al-Quran mari Allah Subhanahu wa ta'ala nanti tahap negara si kelima isinya nikmat no apa bahasa terima kelompok demen kelompok tengaji demen tengaji kelompok kesembayang demen kesembayang kelompok terzikir demen terzikir nah nikmat walino menarik nikmat di dalam diri kita ngaji sembahyang beribadah yakin deh tanda amal ibadah pecah terima si Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nekat hadisnya man samratuhu ajilan fid dunya say umatku berbuat amalnya ketika masih hidup beramal atas dunia bahwa dalilul qabul ajilan fil akhirat maka itu bukti konkret buktinya tak amal itu segera akan diterima oleh Allah Ta'ala di alam akhirat wakila wa mahuya Rasulullah sahabat bertanya simbeno kenang dikaji buah amal niki Rasulullah kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawabnya si Nabi Muhammad wahiyat nikmah dia adalah nikmat tidak gawe amal sinongga ketuan suatu nikmat tidak ngaji nikmat tidak negara hukum dino ada tak nawa ini dan itu tiap-tiap dari todok dan temen aku selaku dengan kami yang ada di mana ada dino dan itu terbohongi jelas tidak jadi
kandungan pohon waktu secara tarekat agak dalam kecil ini, mun hakikatnya jauh dalam lembaga, apalagi makrifatnya dapat dua lewat jam siwa lebih wah ini noah akhirnya kesempatan anda bertanya apa diserah jika mau lihat ya puji kadim bagi kadim nenek si kadim ngajum diri ia jadi nenek ajum lagi jadi nenek apa ngajum diri indani anallah kusinya nenek la ilaha illa ana darah nenek dan si aku no kenapa puji kadim bagi kadim mereka ngajum diri kusinya RT dah RT dan si aku no beras Allah Ta'ala no yang ngajum diri no kenal Isra alamun puji kadim bagi hadis nenek ngajumi Allah Ta'ala ngajumi ita apa namanya nikmal abdu annahu awal sebagus-bagusnya disera di panjaku ya kira taubat no kan dia dikira tobat ya kira taubat berasida nongkat maik Allah dalam Al-Quran paham ya? Ke kembali aku sutra masalah kata yang ucapan sebenarnya gugur beda Tuhan kata yang kita buta pelaksanaan kata berkebe atau koreda iya nih enggak iya kan yang buat berat pertama ini terpaham kadang-kadang kan nih karena terpaham itu nyebutnya doang lam terpaham molah kita tempatan dia mulutnya protokol di masing-masing memang isi dagami gitu dia isinya gambar telu pertama bersyukur kedua berreda ketiga berikhlas no kehan nek mbek protokolnya syukur sino tidak peras mak ya lamun secara syariat mun beang kita nikmat no protokol syukur lamun hakikat lamun beang kita penyakit musibah protokol syukur keperas sudah ilang sampindah alhamdulillah sehingga tenggalamnya alhamdulillah no ke hakikat itu adanya ibu bapak dan non saya ia biasa-biasa manakala seorang hamba ini dicari nikmat Allah Ta'ala dan alhamdulillah ia biasa no buktinya biar ini terkepang sejuta alhamdulillah berapa boleh 5 juta alhamdulillah biasa-biasa akan menjadi luar biasa manakala hamba itu bersyukur diberikan musibah oleh Allah lailang mati seperti itu alhamdulillah no gerdas luar biasa itu kabar dengan gerdas no iya dari kia no deh mati sahabat alhamdulillah no aku udah belum kan ini agak mati guys musawana justru kita dari belum kan no saya katakan ada dalam hadis kursi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa kata redaksina innallaha ta'ala khalaqa malaikatan sayyarahina biturukin sesungguhnya Allah Ta'ala miak sekelompok malaikat yang mulia dan dicari tugas secara khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertebaran di jalan-jalan raya itu kakak bener beliau bilang-bilang di dolok malaikat itu biasa Allah Subhanahu wa Ta'ala gini beda dengan sifat bersyukur apabila anak keluarganya meninggal dunia mati kena musibah no menharap meninggal dunia dan dengan tuanya mati alhamdulillah benar-benar kalau no langsung catatnya si malaikat no punggungnya tak dipalani menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala no apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang malaikati min aina jitum para malaikat kuat mendengarkan begini no jinna min indi abdika fil abdi dalam jawab oh kami sini ya Allah baru kami datang lalang muka bumi arah sekelompok panjang di gaji tono ya kena musibah sembunyinya panjang di gaji dan alhamdulillah apa Pak Malik Allah piannya balik dalam surga langsung balik di atas lawangnya pian mereka baik alhamdulillah rumah orang-orang yang pandai bersyukur pada kala terima
Waduh, hebat ini. Saya pun tidak terdengar dengan tong gigi alhamdulillah. Kedua, sepak angan emak mungkin semua kemos dan belum terjadi diserahkan, no. Dia tidak dengan alhamdulillah cuma gigi masih seperti ini. Nah, kan, ya Allah, kan dia nanti kiat, no. Betapa syukuran syukur sidon dia, no. Terus kemudian reda, no. Reda sini dia betapa rohaninya atas takdir Allah Taala. Bekum yang ku ya Allah kan. Mereka marmai cinta pandian dengan si hidup. Bekum yang terus dokter. Dia ribut dia. Ini soal terat mukira mon kan kan. Bergak berat reda tidak. No. Akan tidak bersih rohani tidak. Sehingga agak dalam ketokol kecil lembaga rohani no. Terus kemudian akhirnya bagian musyahadah pandangan kepada qadha dan qadar Allah no. Nah terus yang kedua ikhlas no. Berikhlas bersih rohaninya melaksanakan segala-galanya tujuannya untuk Allah no. Ikhlas no. Gambarnya mereka si kadang hajat muntah sebulan kotoran. Jangankan mengingatnya, nyebutnya itu apa ya? No, ikhlas no. Nyebutnya deh, ini dia ikhlas orang 2000 mandir ikhlas dia. Makanya dia ikhlas ini no. Apa lah dia ikhlas ini sama sebut dia. Dia ikhlas no, dia pedas no, dia no. Mendengar si ikhlas no dia terdiri nawah no. Tenggelam diri zahid di dalam diri batin nino ke insya Allah mulai sini lah mungkin jelas sekarang kembali kamu sendiri lalu sekali-kali enggak pertama kali isi alhamdulillah lalu nggak pegangan tapi Allah akan namanya berdah benar berdah dua rakaat ini pertama di kedua syukur ya syukur lain Nasi kedua di pertama kali isi alhamdulillah karena alam dari Muhammad sampai dalam alif alham. Kemudian saya nggak tahu aduh mana syukur kita ingat tembe Nabi Muhammad akan merupakan candala umat sebab dalam ayat awalnya karena ayat awal itu istilah taubat. Ayat itu yang utama kita turut alhamdulillah ini adalah gimana dalil Allah Taala. Oke, belum ketik. Memang dua redaksinya dalam hadis Nabi Muhammad. Si pertama la yasihus salat illa bi ma'rifatil waqti. Ade kelasnya ya. Si kedua la yasihus salat illa bil waqti. Ade no. Nah apa kenapa si pertama dia sah sembahyang segawe si umatku lamun dia tahu aran waktu noga. Nah jadi si ketua saya bersyukuri si beda hakikat waktu nenek nom terlalu
Jelas sudah? No, lamun dilita azam dia keras no ya. Apa mana azam? Ketergantungan batin dan intisal hanya kepada Allah dengan ketiadaan intisal. Dia konek nyambung terus nenek doang dia keras no kan. Yang bawa waktu dilita sebenarnya waktu ini. Dilitanya waktu sebenarnya dia keras no ya. Kamu nanti dilita waktu besok hari no di pusat pak. Mereka berdasar renungan asal nulis berpitan. Macam-macam waktu ini no. Mudah dia. Ikan ini kena betul terus mulai kenyawa si Allah Taala waktu sini berino yang perlu ditajami Allah Taala di waktu sini zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dino ke nas awir sehingga berbuka apalagi waktu sini masih ada di sini biaya perkataan, penciuman, penglihatan, pendengaran, perasaan no ya kita tembus ketua tipe hakikat daripada waktu itu sendiri. Insya Allah mudah-mudahan cuma menyebut juga ada waktu sini, dalam waktu syariat insya Allah selakukan memahami jiwa ini, selakukan memahami jiwa waktu syariat. Kita ngerekeng tahun, ngerekeng bulan, ngerekeng minggu, ngerekeng jeluk, ngerekeng jam, ngerekeng apa menit ke detik gano. Ini secara syariat. Lalu dengan waktu sini nudah dulu kena iman batin sini mungkin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. No, terus mungkin dah waktu dengan ini nudah pasti subul kami waktu ini. Nah dapat ya, nah pasti subul kami waktu ini. Nah karena subul kami ada pasti nikmat dari Allah wajib ini endemi kita ketuali pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan ulama-ulama tasawuf sini Bapak Ibu sekalian, jadi mereka waktu di sini itu kan nafas ini, si sejelas sekelamat kalau itu jumlah nafasnya sudah ini tidak beras no ya, sehingga berisi ya, apakah keterangannya wa kullu nafsin yakhruju bi ghairi zikrillah fa hukmuhu hukmul maut. Setiap nafas yang keluar masuk dari lubang hidung bigir zikrillah tanpa disertai zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hukumul maut maka hukumnya mati bebangkit kakno. Ini hitungan nafas yang tasuk dengan zikir si subul kamu sekumbe dino wa ino si sedulur sekal ke no lambikan deh merekatkan semuanya kita hitung tahun, bulan, minggu, jelur, jam, detik, orang menit kita dengan no. Jadi umur juga yang kawan itu orang pakumet dengan kita dengan orang no. Jadi hitung itu dengan no. Padahal tua terbuka dan ini no. No barang di tua terbuka dan ini no. Ya tua dari no. De lalu bagaimana? Tua tahi, tua muntahi neno. Lalu kita tahu tasawuf ini, taat ini, kan? Ya, ini ya, anak sukri keterangan petunjuknya, insyaallah, neno. Mulai ada, nanti kita ya, kita sendiri adalah waktu, kita sendiri adalah ruang dan waktu, kita sendiri ini, kan? Insyaallah. Apa? Ada. Lamun tepat waktu ini, lamun secara zahir di dalam kajarat yang kita aturan jam dino kan deh. Lamun secara tanda alam di dalam di kitab-kitab itu di dalam masing-masing tepat waktu sini yang waktunya gawe teh, ya tepat waktu ada dino deh. Dia lebih jadi kurang. Yang waktu gawe teh jadi pedas ya. Yang pada pembahasan Abidda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam afdalus sholat awal waktiha. Abdal itu pada gawe ibarat sembahyang awal waktunya. Ibu berpukul no, yang mengingat Nabi Muhammad SAW lalu dengan dina ia tetap berani sucinya barang kotornya ini. Sehingga ibu-ibu ini lalu nak waktu nak tunda-tunda di balik-balik langsung gawe dia. Lalu juluknya si kotor ini lalu masa suci ini. Sehingga ide-ide ibu ada kerja ibadah tidak. No, beda pada kami selama iluan ibadah kita. Juga populasi kerja bahagia. Jelas sembahyang kedua. No, si sebulan munahet 15 dulu 15 malam lampu seton berpikir sembahyang di gawe ya.
agak cek ibadahnya. No, dia perlu dia kanggo sepele-sepelean itu. Nah, si kedua, apa menolak Nabi Muhammad harus tepat waktu. Kita hidup dari berapa orang pengadil. Kemudian di mana nih kondisi hidup dan dapat mereka barang supaya datang mereka mau berletak nyawa terus. No, nah ini tepat waktu gawe bersesuaian isi waktunya searah dia kurang dia lebih. No, daku malah ada daku istisna ini kecualiannya. Lihat ulama fikih dalam kitab Ghayatul Takrim ini waktu sendiri begitu ya. Awal waktu niki rahmatullah, tengah waktu niki adalah ridwanullah, akhir waktu niki adalah abwanullah. Waktu begitu ya. Kalau tengah ibadah di awal waktu berarti kita mau rahmat langan Allah. Mun tengah ibadah tengah waktu belian kecil, waktu waktu imun mun modalnya masih sempat di mana timun arahnya, dan belian kecil akhirnya manis dalam waktu Nah belian kecil dan awal lalu dan belian kecil. Nah berarti kita kalau ibadah mau keredaan namun dia beribadah di akhir waktu abwanullah baru jadi azabullah. Dua kata bi abwanullah kita tidur sulawas asarnya zuhurnya selaku setengah telur dekat kesembahyang abwan dimaaf oleh Allah. Sehingga usul kesembahyang azharus sholat islami an-naumu wan nisyan kanggo mata kesembahyang apabila terjadi dua kondisi. Pertama dia tidur, kedua dia lupa. Kemudian mata sembahyang tidur termerah, mata masih dosa. Karena kita atau kemudian sembahyang dia gila mata ingat kanggo seperti dia jelas kan keterangannya azharus sholat isnani an-naumu wan nisyan mundur kawal akhir waktu abwanullah temaaf si Allah sehingga uzur dalam sebab kita tidur atau karena kita lalu disengaja hidup tegala dengan habis mereka bukan sampai kecil rapat maghrib azabullah kita sembahyang nanggur siksa dalam terawih lekat maghrib tolong syukuran Tuh gawe asar, nah itu waktu-waktunya. Jadi tepat waktu sini, ya langsung gawe. Tapi bagusnya nebelekan kecil, kakek manis kan apa Pak? Jadi waktu Nabi Adam itu ketemangannya Allah alhamdulillah. Jadi tempohnya waktu sembilan. Jadi ketemu waktu 9 itu Jawa Nabi Adam ini kan nggak berubah-ubah malah besar Zohor masukin Zohor Jawa Nabi Musa. Nah, selapuna ipak nyawa sumber. Dah meregambar corong salon ini. Selaku itu pada muncul suara ke sumber protokol jelas ya Zohor sumbernya dari dasar protokolnya dari selaku tetap karena akhirnya salah paham jadi memang ya protokol dia secara Allah subhanahu wa ta'ala lalu dia secara mendalam ilmu lagi tentang masalah waktu gitu ini kita barang-barang paham dia kita tetap nyawang sumber protokolnya ini sehingga dalam tetap sumber protokolnya Bapak Ibu sekalian lihat pemakai ke sini insya Allah karena selamat ampidina ya gak keras ya mudah disuruh menghadap roh ini kembali kepada Allah sehingga tetap sumbernya gambarnya untuk beli pada icaranya asik itulah buat macam keturunan ini kita selesai nama-nama anda jadi tak sumber ini akhirnya malah subur aja pengen berdoa Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut ya Allah mudah longgaran aku lihat dalam menghadapi sakaratul maut dan itu sulit ada ya Allah lagi kan enak dengan saleh dengan beriman dengan alim sekap yang kau mati nikmat ini luarnya sekap nikmat
nikmat yang nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmatinya mati ini dulu sebelum benar-benar nerima nikmat berjumpa dengan Allah dan susah tidak beras lama dengan saleh campur dianggap dosa sekarang ini mumpuk mandi si Allah dalam membersih dosa dulu akhirnya bersih tambah kubur puputan seminggu tembeliak untuk sekarang tidak yasin ke tamat sini baca yang ini mesti beliak lalu dengan saleh si dosanya bilang dosa seruinnya nak kemudian saleh anggap diterima dosa dengan semakin duit dosa antar untuk semakin taat ini dengan terutama sekali wa ma anta lam bihi dosa si kita sendiri tetap menjadi dosa Allah bilang iya kabeh jadi dosa ini mengenal dulu zikir berdosa sembahyang berdosa baca Quran berdosa tidak beras iya kenapa jadi dosa lebih kenapa wa ma anta lam bihi mini kita lagi dosa bebanang tidak balik kami seorang wah ngaji dosa wahna kami akan doa wujuduka zambon lagi hasil jadi senanggap tidak dosa wahna waktu sembahyang waktu baca Quran dosa doa ada tetap di dosa karena ini yang bodoh anggap kita bertahan tidak dosa semakin duit dosa anda semakin duit dekat sembahyang kita semakin bertumpuk dosa anda ini dia lamun ini dekat dan berubah siaran majas ini sekitar bayang siaran bayangan pasti arah epin bayang-bayang zat Allah Ta'ala benar kan ya pada semua kata coba pun nak biang kepet nak sindah kepelitaan yang apik jadi dia bagian ke dalam ini yang kita sebut ya dia coba ayat akhir sini wa anta lamu bihi ku ngene ampun sidaya Allah dosa ku sendiri ku tahu jadi dosa antal muqaddimu antal akhiru la ilaha illa anta sida ada jadi dulu sida ada jadi nanti darah nenek ada nama sida wahno karena selalu aku terjadi Quran jadi dosa aku terjadi sembahyang jadi dosa aku terjadi zikir jadi anggap dia ini terjadi amat dosa insyaallah sembahyang doa otomatis mengakui perangkat paham kan? Sopo waktu negara sinarita Muhammad buat waktu silima. Sehingga apa? Dunia sini saking luasnya. Le Ite bakal zahab, le Mekah kadang-kadang Isya. Le Amerika kadang-kadang subuh waktu kan. Le Inggris kadang-kadang maghrib. Le Jepang kadang-kadang asar. Akan sopo waktu terangkat waktu yang lima sebagai mukjizat dari Nabi Muhammad. Udah sampai. Sering tiap mulai waktu di Mekah nelpon kita kuliah Isya itu masih lemah itu. Lete jam 12 waktu kalau coba dasar ke Cindo dengan Noah. Langsung sekenaan ini kita dengari kalau ini 11 beda perjalanan waktunya arah 4 jam beda arah 5 jam arah 3 jam kalau Noah ada lihat seluruh dunia ini. Akan dunia si berputar sini tetap nasi silapan azan sudah dia putus lapan azan tutup dengan berbangsa Indonesia berbeli Amerika tutup Amerika berbeli Jerman dan terus dunia si berputar sini diiringi selapan azan ada kan dia hancur wahai dunia ini ke nah ini karena mukjizat Nabi Muhammad sopo waktu pegawai terangkat di bawah ke Malaysia ke Indonesia.
Karena benda kan lengkap sih kubur, ularara, limpanara, gegodohara, pangan tulang beberapa itu beda lengkap. Nenek kuasa dengan bahkan kubur dulu ada bayangan. Becik tadi doanya, repat deh si kelupu, tampur deh si tanah, kita bekam deh, asih deh luar biasa. Ya boleh jadi sampah, tengok. Gini ngopal-ngopal, mantu-mantu tidak ada dalam surga. Tajri minta tiap anhar, no. Di dalam surga sini ada lautan, ada samudra, ada pokok, no. Kakek senang-senang berdoa sampah, torong-torongnya, gabda sini, no. Sebutnya si Quran dengan itu lengkap dan kubur, no. Tapi banyak berbepok, wah ini lalu dan nara bepok kalau dengan lalu usaha tidak asih itu luar biasa senang, no. Kubur, no biasa sih Allah ke nenek faedah rukun telulas. No, apa nak? Apa terus? Setengah sebulan ya. Sebutkan ngomong bicara tentang kalan bulan. Juga tahu jangan tahu so, no. Kalau kita tahu ada dengan bina, tahu ada sama beda. Sumur datang kalan bulan. Terus nekan pun ngarakna tepat waktunya di jalanan mungkin separuh bagus caranya. Benar. Nah, ada di bulan bulannya itu kelebihannya sebutnya si Quran walesa zakaru kalau bisa darat dengan baba sini kalau hebatnya mampu dengan ini biaya tahu hebat dengan ini menambah pun itu lah ya kebong doang das no sebutnya si Quran atau hebatnya di bugino. Nah apabila datang kalan bulan dengan ini pertama tahu ya masa sekurang-kurang golib kebiasaan kerja sebanyak-banyaknya akhirnya malah ganti kewajibannya si tertinggal di dalam si kalang bulan itu minggu. Nah, lalu kita berbicara masalah haid di menstruasi ini sekurang-kurangnya dengan ini yaumun walayatun sejelas sekelamkan. Apabila sejelas sekelamkan haid masa sucinya sebanyak-banyak masa sucinya. Bila masa sucinya siwak likur jelo, siwak likur kelam, lamur, umur ulang citok dahek ini. Misalkan bulan Muharram, umurnya belum dosa jelo, lamun dahek jelo cino kira-kira siwak likur jelo masa sucinya. Dan kayak umur bulan ini, sehingga ini umur bulan itu kan belum dosa selesai, siwak likur kalau umurnya kan belum dosa dan umurnya, no, akhirnya malah kadaknya. Nah. Terus ampun dah sing ada kewajiban ibadah dari kita sekalian, lalu dua mandi bersihkan mandi suci, dan tunda-tunda ya, segera gawe ya, karena contoh ya merampun puasa Ramadan sini, ini memang kebanyakan sepeleannya si ibu kadang-kadang baik kesimbangan puasa dah, dia tekanan bulan sakit kadang-kadang itu dah, no, jadi nggak sepelean ya. Mereka dendek datang bulan di bulan Syawal datang aku ada anak nenu akhirnya terbeli sehingga tutup bulan Syawal Arab puasa anda ketinggalan di bulan suci Ramadan sejudu gara-gara tidak kalah bulan gara-gara dahek dua dibayar kono pertama dibayar kiparat kedua dibayar kada berdi puasa sino no nebusi deno. Nah aku kasih nebusi kiparat ini kita bayar keteladoran kelalian itu si gerti kewajiban itu sino luar telah tegak itu banyak itu sehingga jadi dosa ya. Si kedua ada itu gerti puasa si ketinggalan sino nah ini bapak ibu sekalian. Si kedua tetap boleh apa boleh kebiasaan si haid itu ke al-adah mahkamah dari kitab pekina kebiasaan haid itu jadi hukum di dalam misalkan si sebulan biasanya haid anak kulit dulu ampun suci tiba-tiba datang bulan Syawal lebih itu jelo apa sampai 45 jelo tidak termasuk darah haid ini termasuk darah istihadah ini menurut dengan kebiasaan dapur kembali kita kondisi awak kondisinya muna normal muna sehat termasuk ini beda tiba haid sebanyak-banyak kadang-kadang itu jelas tidak? No. Lalu dalam kondisi susah, kondisi sakit, kebiasaan dah haid dulu, tiba-tiba waktu suci dua dulu, datang malah kia suahan sini, ini istihadah haram dan itu, adalah muhakamah, kemudian kita
dulu benar. Oke, ada musisi ada kelas ini sampai benar. Nah, kira kelas mau ya. Nah terus sebanyak-banyak dari itu 15 kilo 15 kelam. Lama tutup 15 kilo 15 kelam. Masih bangga istihadah minum. Ini adalah penyakit demam bersih, demam suci wah pada gawe ibadah benar masih subul sok no deketu ke insyaallah yang penting dah kena sembayangan tetap sih kan penyakit tangan Allah. Nah itu aturan mimpul dah sih. Jadi gini mengerti kewajibannya dengan dinas datang kalau bulan dah tunda-tunda Nocak, suci dah, suci langsung berarti kewajiban si ketiga akan dicak beres oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku minta setengah waktu balik pun setahun kita setengah tuh ya seminggu saya disegera di duit ke sakit sehat kan perlu sehat apa tidak? Lamun nah jadi ya Bapak Ibu sekalian kondisi terjadi Malaysia macam-macam kan ini kita di Malaysia di tahun Jumat dah di tas sembahyang dah karena kata berangkat di Pak Malaysia meja selama ibadah mau sabu kakak ibadahnya negara dia ini yang nol dah nama kadang-kadang lihat kulit detailnya ini mudah bau bagusnya terkadang ya minum bagusnya sang doa arah sembahyang seketika sini lihat sopok waktu 2 waktu sini gawenya misalkan barang ke Jumat kita jelas Jumat boleh gawe zuhur nyata di kadang sembahyang minum terus pas sembahyang asar malam gawe asar ada umur nyata di gawe asar seketika ketika ada Malaysia jadi upaya gawe minum. Nah si kedua bau di berwasnya tabungan di dalam nikah atau anak di sembino atau badak ini ada badak anak mungkin jual sembino bayaran untuk pindah sembahyang ke orang tua sangku sampai sempurna sih gawe dia ras kan ingat kita membayar kondisi kita berusaha uang kata sini maksimal beribadah kepada Allah dia terbeli sembahyang ada dosa kenal berdasarkan si perintah tebuskan uang kata si teledor dia terbeli beribadah arif amal cuman dengan toilet pelaju besar pidah sembahyang pidah besar di pelaju besar dia benar mereka pada beli telur bebek beli telur kumia membeli dan kalau dia bebek korban tomia ya cuma pelaju besar das bau bagus cara dah sudah cara si pertama kada umur sopo waktu gawe malah waktu gawe gawe zuhur malah sembahyang zuhur gawe dasar malah sembahyang dasar gawe maghrib malah sembahyang maghrib menurut 5 waktu cara si pertama mendekatkan diri cara si kedua wasiatan dari keluarga tengah itu harta benda tersendiri sampai kedua jual saya mengemati kalau bayar aku ibarat pindah sembahyangku dipijak pasang ngene lalu nulis sapi kami gini modok ini kemudian sudah bagus sudah mulai pengen bagus mudah bau ndak sampai merontan lalu ndak sampai jalur pesan lah mereka menguatkan masih saja seperti ini sebenarnya tunjuk namanya yang mereka sepi untuk kematian di Indonesia baunya bagus Indonesia semakin black sedekahnya black semua pada kubur
beli nampaknya dengan si hidup no bau dino sok nak berotak si haram nah sudah dengan susah itu malah kamu ya sebenarnya kan benar-benar sebenarnya beli waktu insya Allah mudah-mudahan kita sempat angkat pada istirahat sebentar sehingga jemaah meninggal lecek pak daya ini dua enggak ada nah ada jemaah meninggal wajah si kita sebenarnya si barang barangnya nggak bisa pak daya apa barangnya juga dia rumah harus ada kasus itu berarti dulu menolak kasus siap dulu menolak tapi tak so dengan tak Allah balik ketika bayarnya ia enggak nanti dia rumah penguburan benar gimana itu kasus dulu atau insyaallah kita harus tidak begitu kira kalau dulu udah bukan lagi dalam satu mudah ada Fatihah dibayar dalam selaku kesilapan kalpannya tampun insyaallah selaku amal ibadahnya terima insyaallah ta'ala Al-Fatihah. Si kedua hajat sama sumi dia dijaga Ahmad Fuad mudah-mudahan atau kita hajatan kesampaian si Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Fatihah. Nasib terakhir tiba selaku Anda sinar Muhammad jadi ongkos tukang si budaya jadi mudah-mudahan Anda melancar dan insyaallah Subhanahu wa ta'ala sesuai si niat dan pada beramal ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah lahumul Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Ya Allah ya Rabbi ilahi wa bismikal azim wa nas'aluka taqdiyal hajatina kulliha inna ma'murul musyari yaquda lakum fayakun. Allahumma qbil lana dzunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatin ahya'i minhum warhamhum. Allahumma jangan kamu barakan marhumna wa tabarkan mubarakan hasanah maksumah. Allahumma salli ala Muhammad salatan bintina bika jamil ahwal wal abad wa taqlana bika jamil hajat wa taqlana bika jamil hajat wa taqlana bika jamil hajat wa tutahna bika jamil syai'at wa tarfa'una bika indaka al-tarja wa tuballighuna bi ahsan wa min jamil awaq fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma la tusbit a'da'i bida'i wa ja'alil Qur'an al-azim sibai wa dawai wa ala alihi wa antal mudawi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana asmi lana nurana wa qbil lana dzunubana rabbana amanna bima anzalta wa tawana rasul faqumna asyhadin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Jadi jadwal lihat montor lekong deh kalau selesai dulu kalau boleh dasarnya sampun iki kajian tadi pagi hari ini dan cukupkan ucapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Akhirul kalam kalam al-rasul muqidul kastaqim. Allahumma waffiq lana wa min tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.